Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat penggerak pendidikan, perkenalkan saya Yulia Mustianingrum, Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Sepanyol, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktek baik saya dalam kepemimpinan pembelajaran dalam mengembangkan 7 kebiasaan untuk membangun generasi Indonesia hebat. Taman Kanak-kanak merupakan fondasi awal untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan kreatif. Gagasan Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter unggul, dan berdaya saing. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diantaranya yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini akan menceritakan suatu kisah tentang anak yang baik hati dan juga penyayang semua temannya. Di desanya yaitu banyak sekali temannya. Nah, namanya adalah Budi. Nah, Budi itu disayangi juga oleh ayah, ibu maupun tetangganya. Dia adalah anak hebat karena dia menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satu ya, Budi setiap hari itu bangunnya setengah 5. Kalau dia mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia segera bergegas. Pagi selesai sholat subuh, dia berlari mengitari sekitar rumahnya. Setelah keluar rumahnya, dia kemudian pulang lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Kemudian setelah mandi, dia mempersiapkan diri untuk sarapan. Kebiasaan hebat yang kelima yang dimiliki oleh Budi ialah dia gemar belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Sesampai di gerbang sama buku, dia langsung lari menuju ke kelas, meletakkan sepatu di loker, meletakkan tasnya di loker, menunggu teman-temannya. Dia juga peduli dengan temannya, amat sangat sayang. Budi adalah yang kelima apa tadi? Gemar belajar. Dia sangat antusias baik di rumah maupun di sekolah. Dia sangat semangat. Yang terakhir, anak Indonesia hebat itu supaya besok kembali ceria, kembali bersemangat, tidurnya harus cepat. Tidurnya harus cepat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. Makan sehat dan bergizi. Tidur cepat. Bermasyarakat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya menerapkan strategi bergizi untuk mengembangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membangun generasi menuju Indonesia emas tahun 2045. Bergizi adalah akronim dari berkomitmen bersama, sinergi, dan evaluasi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan berkomitmen bersama guru dan orang tua, membangun pemahaman bersama dengan komunikasi yang efektif, dapat bekerja sama dan saling mendukung. Komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orang tua dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bersinergi yang baik. Yang pertama yaitu bangun pagi.
Berdasarkan hasil refleksi bersama guru, maka guru akan menerapkan penggunaan buku penghubung untuk memantau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menerapkan metode bercerita, bermain peran. Kebiasaan ini juga diterapkan di rumah dengan orang tua, dipantau dengan buku penghubung. Yang kedua yaitu beribadah. Sekolah menerapkan sholat duha bersama setiap hari Rabu. Kolaborasi beribadah juga dilakukan bersama orang tua dalam kegiatan istighosah setiap Jumat Legi dan Hari Besar Agama Islam. Kebiasaan anak ini juga diterapkan di rumah dengan orang tua yang dipantau dengan buku penghubung. Mentari pagi, ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Kolaborasi orang tua pada kegiatan makan sehat dan bergizi, orang tua memasak makanan dengan menu gizi seimbang. Yang kelima, gemar belajar. Pada indikator ini, guru memotivasi anak untuk gemar membaca dengan buku cerita yang disediakan di pojok baca dan meminjamkan buku cerita dibaca di rumah bersama orang tua. Yang keenam, bermasyarakat. Setiap 2 minggu sekali, pada hari Sabtu, guru dan anak-anak melakukan kegiatan jalan-jalan keliling desa. Anak-anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar sekolah. Dan yang terakhir yaitu tidur cepat. Guru memotivasi anak tentang pentingnya tidur yang cukup melalui cerita, lagu, dan kegiatan bermain. Kebiasaan ini juga diterapkan di rumah dengan menciptakan rutinitas, membaca buku cerita, dan musik yang tenang sebelum tidur. Hal ini dipantau melalui buku penghubung. Tahap evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektivitas tahapan-tahapan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam evaluasi, setelah kepala sekolah memantau kegiatan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, selama seminggu orang tua dan anak aktif dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sinergi yang baik perlu diteruskan, ditingkatkan untuk membangun generasi hebat. Sinergi yang telah dibangun antara sekolah dan orang tua berjalan dengan baik. Komunikasi, kolaborasi terbangun dengan baik. Kerjasama berjalan kondusif. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam indikator bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat dapat dilaksanakan sesuai komitmen orang tua di rumah. Dengan metode yang telah saya terapkan di dalam kelas, saya sangat senang karena dapat berkolaborasi, bersinergi dengan orang tua dengan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan adanya buku penghubung yang kita berikan kepada orang tua, kolaborasi antara orang tua dan guru dan anak dapat kita pantau melalui buku penghubung untuk kegiatan anak-anak. Dengan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menjadikan anak saya lebih disiplin. Dengan kolaborasi dan kerjasama ini bisa mensukseskan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan, strategi bergizi dalam mengembangkan 7 kebiasaan untuk membangun generasi Indonesia hebat. Dapat dilihat bahwa keberhasilan strategi ini adalah adanya komitmen bersama guru dan orang tua, sinergi, komunikasi dan kolaborasi, serta evaluasi. Beli roti di pasar Legi, bergizi membangun generasi. 7 kebiasaan harus disadari. Sinergi timbulkan prestasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.